الصحة والعافية والبركة والاستقامة ولي حسن الخاتم وعدتنا في طاعته ورسوله في خير ولا تقع فيها السلامة في الدنيا الآخرة بسر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه في الدارين آمين. رمضان يرمد الذنوب أيها وهو موسم السعادة وإذا سلمت السنة وإذا هو شهر أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخر إتق من النار ومن لم يغفر له فيه فهو محروم وفيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران تقيد مراد الشياطين وأجر صيامه فوق الحساب لأنه لله تعالى خاصة وريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ونوم الصائم فيه عبادة. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نوم الصائم عبادة وسمته تسبيح وعمله مضاعف ودعاؤه مستجاب وذنبه مغفور. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-6 daripada bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkatan, kemuliaan, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Allah masih memberikan pertolongannya kepada kita. Kalau Allah tidak menolong, maka kita tidak bisa beribadah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada seseorang pun di alam semesta ini yang bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya kecuali dengan pertolongan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita dimudahkan sekarang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu puasa, baik itu qiyamul lail, baik itu salat berjamaah, baik itu belajaran, maka sadarkanlah hati kita. Sadarkan hati kita bahwasanya tidak bisa kita beribadah melaksanakannya kecuali dengan taufik daripada Allah taala, pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah pasti ada 100% ada kawal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW diajarkan Allah Subhanahu wa taala agar meminta kepada dia. Apa itu? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini pian hebatnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan sedetik pun tidak pernah lupa kepada Allah. Bahkan guringnya pun seakan-akan tidak tidur. Guringnya aja kada guring, mun kita guring dasal mengaruh juga. Alam dunia kada ingat lagi, bini aja kada ingat lagi, bahnya bangun yang ada kedengaran lagi. Nah itu. Tapi Nabi kita Muhammad SAW matanya guring, tapi hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sidin disuruh Allah untuk berdoa. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolongi ulun ala dzikrika, untuk mengingat pian ya Allah. Masya Allah. Padahal dosa itu ada Bapak. Ini pelajaran bagi kita. Nabi kita Muhammad SAW saya disuruh Allah untuk berdoa minta tolong kepada sidin untuk mengingat. Mengingat Allah dengan apa? Dengan kita sholat 5 waktu. Mengingat Allah dengan apa? Puasa di bulan suci Ramadan. Mengingat Allah dengan apa? Yang hartanya lebih daripada nisab dan haulnya wajib dikeluarkan zakatnya. Yang belum sampai sedekah, hadiah. Yang lebih lagi hartanya mengingat Allah dengan melaksanakan ibadah haji dan umrah dan ibadah-ibadah yang di bawah itu semua.
Kita tidak bisa melaksanakan ibadah semua tadi kecuali dengan Allah menolong kita untuk melaksanakannya. Kesadaran inilah harus kita tanamkan dalam hati kita. Ya, yang menggerakkan hati kita hadir sini siapa? Allah. Hambaku, siap-siap untuk beribadah kepadaku, sholat berjamaah, untuk hadir belajar. Semuanya itu Allah yang menggerakkan. Tanpa Allah biar kata kawa hadir. Ada kawa maka di sini menolongi. Kalau Allah menolongi maka mudah langkah kita. Kenapa langkah kita berjalan mudah? Karena hati kita sudah kontak minta kepada Allah untuk dimudahkan. Tapi yang hamba tidak minta kepada Allah untuk beribadah, maka hamba itu tidak akan Allah tolong. Walaupun parak rumahnya, walaupun bersebelahan lawan masjid, kan ditolong Allah. Orang yang jauh bawa hadir. Di mana saja ada pengajian, tapi yang kada hatinya hubungan minta kepada Allah, Allah tidak akan membukakan hatinya. Pian tuna anak mau unjun, kira-kira ada umpannya kali dulu kada kah? Nah, hati kita minta kepada Allah dibimbing itu ibarat umpan. Ya Allah, kalau ini hamba yang maksiat, banyak dosa, banyak lupa. Kada kawa ya Allah, pian untuk melaksanakan tugas ulun selepas hamba pian kada pian tolong, maka Allah akan bimbing hambanya tadi. Ibarat mancing ada umpannya, maka ada umpannya, kira-kira matuk lah, ada juga matuk, sanda, kira pian baratnya apa nih, tarik sanda, nah itu. La ilaha illallah. Jadi sadarkan hati kita. Yang menolong kita sekarang adalah Rabbul Alamin. Disinilah kita, ketika kita ingat kepada Allah, sadar Allah yang mengingatkan, disinilah dia ulama. Fazkuruni azkurku. Pasti ya Allah Ta'ala kalau engkau sadar aku yang menolong engkau untuk beribadah, pasti 100% ya Allah Ta'ala di dunia, di kubur sampai akhirat akan aku ingat. Ingat Allah apa? Diampuni hamba tadi, dirahmati, diberikan keamanan dunia akhirat, diselamatkan dunia akhirat, dihindarkan daripada api neraka, dimasukkan kepada dalam surga. Nah, bersama kekasih Allah yang paling sidin cintai, siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hamba tadi mengingat, itu mengikuti kekasih Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang diajarkan oleh kekasih Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sangat penting bagi kita kesadaran hati. Nah, Ramadan ini tugasnya didatangkan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menghapus seluruh dosa-dosa hamba. Yang puasa berarti dia ingin dibersihkan dosanya. Yang tidak puasa berarti dia ingin dosanya tidak diampuni Allah. Setiap sholat ke sholat satunya pengampunan dosa. Ramadan ke Ramadan yang lainnya penghampusan. Sembahyang dari sembahyang itu pengampunan dosa berjam per jam. Ya kan? Kalau Jumat ke sholat Jumat itu pengampunan per minggu. Ramadan ke Ramadan lain pengampunan setahunan daripada dosa hamba. Subhanallah. Umroh ke umroh, orang nih umroh tahun ini 10 tahun lagi umroh, itu dosanya yang 10 tahun lewat diampuni Allah dengan umroh yang kedua kalinya. Apalagi berhaji. Hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asal ibadahnya belajar. Ada asal-asalan. Ibadah yang bisa menghapuskan dosa per jam, per minggu, per tahun, bahkan bisa seumur hidup. Yang ada di bulan suci Ramadan ini kalau ia dapati malam Lailatul Qadar, itu mampu malam Lailatul Qadar tadi mengampuni dosa hamba seumur hidupnya di dunia ini. Hebatnya kalian umat Nabi Muhammad SAW. Tidak diberikan anugerah ini kepada umat yang sebelum umat Rasul tidak ada, hanya khusus umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya tak kenal maka tak sayang. Bagaimana orang bisa sayang dengan bulan Ramadan ini? Kada kenal. Orang tuh bisa bini, padahal bini inilah kasih sayang, atau laki kasih sayang.
Tapi ada orang kenal kebaikan laki, kurang kenal kebaikan bini, akhirnya laki dan bini tadi mas biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Kata Allah terima kasih disurungi bini makanan dimasakkan, kada juga. Orang lain terima kasih. Bini seorang menyapakan buka sahur kada, makasih semuanya lah. Ada pian sehat, panjang umur, jadi istri yang saleh. Itu kata-kata kada ada di hati untung kita. Tapi mun orang lain, oh bu, masih bola, mudahan panjang umur. Nah, ini kita ini salah berterima kasih. Itu juga gini, laki beri duit, kan berterima kasih. Kalau thank you yang ada juga, sampai mohon pujuai. Nah, itu kurang mengenal, kurang mengenal. Demikian anak kita mulai dilahirkan. Iya, dimandii, dimakani, dididik sampai ganal. Jarang anak itu kata-katanya terima kasih kepada orang tua. Sehingga ketika makan pun setiap hari diberi duit, anak itu kalau berterima kasih. Kenapa? Karena kuitannya kalau mengajari cara berterima kasih. Harusnya kita ajari. Nak, abahnya kah? Ya, nak terima kasih wan mama mandi ikan, makasih mandi ulun. Ketika mamanya menghidangkan makanan, ada akan anak kita. Nak terima kasih wan mama, makasih. Setidaknya itu kata-kata. Kira-kira adalah menggawi ini kita bertaat. Kada, karena jarang ada menyampaikan. Pernahlah mendengarnya sekali ya Allah. Nah, inilah berkat bulan suci Ramadan. Kita pandai berterima kasih dengan orang lain, orang-orang parak pun kita kada pernah berterima kasih. Ya, kenapa? Karena tidak terlihat hakikat yang memudahkan kebaikan itu adalah Rabbul Alamin. Yang kada kelihatannya kita kada bersyukur, yang kelihatan kada bersyukur, apalagi yang tidak kelihatan. Itulah kita. Makanya Ramadan ini tugasnya adalah untuk membenahi jiwa kita ini, memperbaiki hati dan pikiran kita, agar kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai berterima kasih kepada Allah. Coba pian orang tanah subuh ilmu aja puasa nih dari azan subuh sampai azan maghrib, kayak Papua uyuhnya haus lapar ya kada, uyuh lemas lesu lelah ya lapah, takban bahasa Arabnya, takban aku aja, anak takban artinya lapah bahasa Arab. Inggrisnya apa? Uyuh. Nah, sama aja tuh. Udah belajar kita juga. Itu ya hamba yang kenal kepada Allah ketika ingin berbuka puasa dalam keadaan haus lapar belum makan kurma, masya Allah, hatinya apa? Farhan, himung. Makanya jarak Rasulullah di shaim farhatani, bagi orang berpuasa dua kegembiraan. Iya, kegembiraan ketika ingin berbuka. Kenapa? Ada pemahaman dua gembira ketika berbuka. Ada pemahaman zahir, ada pemahaman batin. Pemahaman zahir gembira ketika berbuka, ketika inya yang tadinya haus lapar lalu makan kawa kayak pahimungnya. Nah, pemahaman batin gembira yang kedua ini apa? Inya gembira bukan karena makanan, bukan. Gembira karena ditolongi Allah, inya kau melaksanakan tugasnya untuk berpuasa. Bahkan terkadang inya menangis, ya Allah, sebenarnya lain ulun yang kau berpuasa ini, pian menciptakan ulun, gawian ulun pian juga. Ulun banyak dosa, banyak maksiat, masih pian beri makan ini ulun. Bahkan inya gembira dengan tangisan hatinya, bahkan bisa meneteskan air matanya. Ya Allah, ulun hamba yang maksiat, masih pian tolong berpuasa. Pian beri rizki ya Allah, ampuni ulun ya Allah. Puasa ulun penuh dengan cacat, maksiat tidak sempurna ya Allah. Wah, ini pian mengkawa kayak ini calon ada wali kota lagi, wali Allah. Nah, iya, dan kita kau merasakan hati kayak itu pian. Masya Allah, kalau bisa merasakan itu nikmat. Tes latihan
Mau kada dilatih kada kau menikmati. Cuma jangan orang banyak. Orang banyak kan apa menangis. Kurang iwaknya aja. Nah, lain pulang kena. Seorang ada aja di rumah tes praktik. Wah, pian. Nah, lezat, tenang, damai hati. Rasakan seorang aja. Cuma jangan siang ini kaina buka puasa. Nah, itu beri tarawih kamar seorang makan kurma. Di hati nih. Ya Allah. Pian masih sayang mulu. Masih memberikan di hati bukan jangan dimuntung. Mending muntung kan. Siapa nih aja? Nah, hanya raja kasih ini aja. Jadi pemandir seorangan di hati aja. Seorangan ya Allah. Di hati nih hamba yang maksiat, banyak dosa, kurang ajar, banyak lupa atau dibasa. Ada berterima kasih banyak atas nikmatnya ya Allah. Jangankan umpian nukuitan ulunnya kalau berterima kasih. Pun yang di rumah aja berbuat baik, kada berterima kasih pernah berapa puluh tahun hidup di rumah ini. Apalagi unpian ya Allah yang bisa kami seun makin ya, kada kada pikirkan. Ampuni ulun ya Allah. Terima kasih dan masih beri ulun rezeki. Jadinya nikmatnya bukan dengan makanan. Ulama itu yang soleh bukan dengan sembahyangnya ada, sembahyangnya kada pandang, yang pandang bukan dengan puasanya pandang, bukan haji zakatnya ada, yang ingat adalah yang membantunya untuk melaksanakan ibadah. Wah, sampai kayak ini pian luar biasa. Maka untuk mendapatkan kelezatan paham ini Ramadan ini. Makanya dia Syekh Saman Al-Madani dalam kitab Amal Ma'rifah karangan Syekh Abdurrahman Siddiq Safar, Mufti Indagiri di sini Syekh Saman Al-Madani mengatakan ada 4 rukun kewalian. 4 rukun ini kada digawi ada kawa jadi waliullah. Paling jadi wali kota. Paling jadi wali kelas. Iya. Nah, apa itu 4 rukun biar kita menjadi kekasih Allah? Kira-kira mau ditakuni, kita hendaklah jadi kekasih Allah. Hendak, cuma bukan bujur-bujur. Tapi kalau jadi wali kota, siap jadi wali kota. Karena pikirannya dunia. Kenapa? Hendaklah jadi bola. Biasa aja jawabannya. Siap. Wah, itu kan hebat. Artinya kenapa? Karena kalau jadi Allah ini kada nampak balasannya di dunia. Iya. Itu. Apa 4 rukun yang kau dilaksanakan 4 rukunnya ya dibilang puasa. Kalau bulan puasa ini gagal, maka di luar Ramadan makin gagal. Ramadan ini penentu. Mun kita koler di Ramadan, di luar Ramadan parah lagi sudah. Iya. Hanya tadi Ramadan aja hanya kada menggunakan waktu untuk dosa diampuni, apalagi di luar Ramadan. Ramadan tadi yang pahalanya beribadah ganda kada inya gunakan, apalagi yang di Ramadan ibadahnya kada dilipat gandakan. Ramadan yang hatinya bisa bersih, bisa kenal kepada Allah, kenal Nabi Muhammad SAW, makin tajam hatinya ini ibarat pedang tuh dikilatakan hatinya ma'rifat, kada inya gunakan, maka di Ramadan akan lebih parah lagi kada kawanya, menajamkan hatinya itu kada kawa. Pasti 100% kada kawa. Makanya Ramadan ini bulan yang ditunggu oleh seluruh para aulia salihin. Kenapa? Karena disitulah mereka mendapatkan futuh, ma'rifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu 4 rukun? Pertama di zaman ini mengurangi berteman. Nah, kayak apa aja aku ketujuh kawan ganti di Ramadan ini kawan yang tidak pernah memisahi kita. Siapa? Dengan memperbanyak baca Al-Quran. Hakikatnya kita lagi berpandir dengan Allah. Kalau di Ramadan kalian bisa menjaga kawan-kawan yang baik, di luar Ramadan tambah parah. Ada kawan teman Al-Quran baca. Hakikatnya kita lagi nunaji Rabbana saking berpandiran ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah pian yang menolong ulung. Alhamdulillahirabbil alamin. Pian ya Allah yang berikan anugerah, beri pertolongan sehingga ulun bisa beribadah ya Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Bisa beribadah ini rahmat pian. Di antara rahmat yang paling luar ganal adalah berkat kasih pian Nabi Muhammad SAW yang membawa rahmatan lil alamin. Sakit pemandir bagi yang paham lah. Nah, kemudian
teman lagi anak berteman, iya anak bertemu dengan yang teman yang luar biasa ya banyak sembahyang. Nah ini biar kayak inilah kalau orang di Ramadan ini ya ulama inya kadang mengganti sembahyang sunnahnya dengan kodo, maka inya hanya mendapatkan dengan sholat tas isroknya, sholat duhanya, sholat qobliyah ba'diyah, sholat tarawih, sholat witir yang 2 rakaat lah. Kemudian sholat tahajudnya, kalau inya menggawi ini hanya sunnah aja niatnya, maka hanya 1/2. Tapi kalau inya kodo, maka 70 kali lipat fardu yang didapatkan. Jarang ini dijelaskan di mana-mana. Kita nasib yang isyraq. Niatkan kodo subuh isyraq. Maka 2 rakaat kita sama dengan 70 kewajiban. Tapi kalau kita isyraq aja 1 wajib aja. Kalau kita sembahyang di masjid, beribadah di masjid, itu niatkan agar kita dapat pahala i'tikaf 70 kewajiban. Ayo aja. Tulisnya nawaitu ana ataqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja ku i'tikaf di sunnah Allah taala. Mun sunnah 1 wajib aja dapat. Niatkan nazar. Ya Allah, pas di masjid nih, masuk pintu masjid kaki kanan baca doa Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma rahmati di hati ya Allah selama di masjid turun niat nazar i'tikaf. Maka selama di sana hamba tadi di Ramadan nih lah khususan mendapat 70 wajib fardu pahala. Ada sih kok masuk kada berniat kada dapat pahala. Ada yang sih kok masuk berniat sunnah aja 1 wajib. Masya Allah. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang berilmu derajat pahalanya tinggi banyak. Rekeningnya banyak. Yang kada berilmu yang sedang biasa tadi yang sunnah aja. Yang kada berilmu yang dapat pahala di masjidnya. Nah, ini pian rahasianya. Ramadan ini untuk mempanen seluruh anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan yang qobliyah ba'diyah zuhur, qobliyah zuhur qobliyah ba'diyah zuhur bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Yang 2 rakaat di hati niat kodo subuh. Yang 4 rakaat kodo zuhur, asar atau isya. Qobliyah asar kalau 4 rakaat kodo zuhur atau asar atau isya. Kalau 2 rakaat kan ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Ada yang hendak banyak dapat hasil, yang sedikit kayak bisnis juga orang berdagang tuh. Ada yang hendak untungnya seadanya gini ya. Untungnya sedikit juga. Ada yang mau jualan anak banyak, banyak juga. Itu ya ibadah kita. Orang bisnis dapat untung banyak dengan ilmunya ada, tekniknya ada. Itu juga kita beribadah. Kalau kita tekniknya kada bisa, maka ibadah kita biasa-biasa saja hasilnya. Nah, ini rahasianya. La ilaha illallah. Nah, kalau qobliyah sebelum subuh 2 rakaat, maka niat kodo subuh. Kalau tarawih niatkan kodo. Kalaupun untung jadi imam, jadi makmum usolli sunnatat tarawih rakaatain makmuman atau imam lillahi ta'ala Allahu akbar. Untung ini hanya sunnah. Yang penting hatinya. Ya Allah kodo subuh dan tarawih. Wah. Itu. Jadi selama niat 2 rakaat tarawih 70 fardu. 2 rakaat tarawih 70 fardu. 2 rakaat tarawih 70 fardu. Yang seikung niat tarawih sunnah 1 fardu. 20 tarawih 20 fardu sidin. Iya. Berapa 20 kali 70 berapa? Ada hitung seorang aja. 1000 Bang. Wah, banyak banget. Ini rahasianya nih, kesempatan lagi nih, niatkan kayak itu. Seorang jarang yang bahas ini, sangat penting, sangat penting. Ada yang bahas, jarang kita mendengarnya tuh. Penting ini aja guru-guru ulun, penting. Iya. Jadi semua hamba Allah itu mempunyai kelebihan masing-masing. Jangan kita saling ada menghinakan, saling menjelekkan, menjatuhkan, jangan. Kadang orang yang tidak dikenal itu bisa lebih hebat, ya, hikmah pandirnya daripada orang yang terkenal. Ya, jangan kita melihat seseorang itu dari terkenalnya, jangan.
Di akhir zaman orang menilai seseorang itu dengan viralnya. Viral hebat. Iya. Dia kadang viral biasa-biasa saja. Nah, padahal ya Rasulullah SAW, ilmu itu dhalatul mu'min. Ilmu itu adalah seperti benda yang hilang. Paman wajadaha akhadahu bihadzin wafir. Siapa yang mendapatkan ilmu barang tadi ilmu, maka hendaknya mengambil dengan sempurna pengambilan. Kada harus yang viral, harus yang masyhur. Ada. Ya. Semua kita ambil. Semuanya bagus. Cuma di akhir zaman yang terkenal, wah ini hebat nih. Kalau diundang nih. Yang kada kayaknya dulu. Ada tahu. Ya, yang iyanya itu siapa yang menyampaikan hati kita kepada Allah cepat, itulah ya guru kita. Kalau ada di sini kita mendapati guru, hati ini beda dari yang lain. Aku jadinya belajar di sini, hati ini biasa. Sebenarnya kenapa hati ini menyambung? Itu bisa kita rasakan masing-masing. Dan dulu tuh bisa merasakan belajar guru ini. Ya ada yang guru cepat, ini juru. Ini paten nih ilmunya nih. Berkesan di hati bisa menangis. Bisa ingat sejuk hati kita. Pegangi guru itu. Dan diikuti sidin bang. Kalau aku bergerak sidin. Maksudnya ilmunya kita tanam dalam hati kita. Aku akan pakai ilmu ini. Maka akan berisi hati kita dengan makrifat. Nah itu penting ya. Dua rukun yang kedua ya sesaman alwani rukun kewalian itu mengurangi bapandir. Nah, kalau di Ramadan untungnya ini kada digunakan untuk bertasbih, baca sholawat, baca Quran, malah digunakan menyembati orang. Nauzubillah min dzalik. Maka di luar Ramadan lebih parah lagi sih. Untungnya tidak untung ada kalau dijaga di bulan Ramadan nih. Iya. Makanya tadi sumtuhu tasbih. Diamnya orang berpuasa itu tasbih nilainya. Maksudnya aku berdiam aja deh. Aku harus baca Quran. Kenapa biar kada baca Quran? Berdiamnya aja pahala. Berdiam salah paham. Kalau diamnya saja dapat pahala, apalagi digunakan untuk bertasbih? Itu maksudnya. Nah, aku juga berdiam aja. Lain ini orang ini kalau berpandir kada belam-belam. Jadinya aku berdiam. Soalnya muntung ini yang alih baca Quran koler, baca salawat koler, baca tasbih koler, baca zikir koler. Yang gawiannya bemamai terus. Nak nyambati orang terus. Dia menjalannya. Cuma mau kau ada setel muntung tadi yang bagus, lebih bagus lagi. Nah, itu. Karena satu tasbih satu itu pahalanya wajib. Ada di dalam Ramadan ini kayak ini pian, ada orang bersedekah penting lagi masuk masjid. Ada dua. Pertama, ini membawa seikung ini duit 1.000. Yang seikung 10.000. Yang 10.000 niat sedekah biasa. Yang 1.000 niat nazar sedekah. Yang 10.000 karena niat sunnah sedekah hanya dapat satu wajib fardu. 10.000 dengan 10.000 gana mana? Gana 10.000. Secara zahir gana yang 10.000. Tapi ketika Ramadan niatnya sedekah hanya satu wajib dapat. Lepas 10.000. Yang 1.000 ini cuma jangan diamalkan lah. Duit banyak 1.000. Nah ini luput namanya. Tahu guru Ustaz menakan aja. Aku 1.000 aja cukup cuma niat nazar sedekah ini. Aduh, alih juga. Karena tak ajari yang harus yang itu jadi gawinya. Maksudnya kalau 1.000 aja niat nazar sedekah di masjid kita cuma harus pasang duit dulu niat nazar tadi. Niat nazar tadi di dalam masjid. Niat nazar sedekah harus berduit. Yang kada berduit, nah bahaya kan berkiparat kita. Sangunya 1.000. Aku niat. Nah, dia sekali duit. Ya Allah, duit 10.000 nah coba aku sedekah masjid Ramadan ini ganal pahalanya. Apalagi mahadiah kuitan. Ramadan nih ada hadiah bersedekah. Niatkan mama abah kita. Niatkan guru-guru kita. Seluruh kaidah kita. Itu kanal pahalanya.
ibarat hadiah itu. Ada kok dibayangkan tuh Bang. Jangan boleh di dalam Ramadan ini kita bersedekah berhadiah untuk kuitan kita yang meninggal dunia. Ya, kalau di Ramadan ini kita kada bisa membahagiakan mereka di kubur, di Ramadan lebih kada membahagiakan lagi. Nah itu. Kemudian inya niat nazar sedekah tadi, maka inya mendapatkan 70 sedekah kewajiban. Masya Allah. Nah, ilmu namanya ilmu siasat. Siasat biar ganal pahala. Jadi bukan siasat ngomong orang aja. Kalau Allah pun kita bisa berpolitik. Cuma politiknya bagus. Nah, politiknya dengan hati kita. Ini sangat penting ya. Masya Allah. Gunakan kesempatan. Masih panjang lagi. Iya, masih panjang Ramadan. Yang ketiga, rukun kewalian Jasama Al-Madani. Itu mengurangi naum. Apa naum? Ya guring. Naum itu apa? Ya tidur. Nah, naum itu apa? Ya rukut bahasa Arabnya. Nah, itu. Naum apa? Guring apa? Ya maut. Saudaranya mati, guring itu. Nah, itu. Jadi mengurangi, jangan guring seharian. Mulai azan subuh. Iya, sembahyang subuh sini dulu. Iya, guring. Guringnya. Kena bangun zuhur. Nah, zuhur guring pulang. Bis zuhur guring pulang, asar bangun. Basar, guring pulang lagi nya. Iya, sampai kena 5 menit, 10 menit belum azan lagi bangun nih. Dibangun nih, guring pulang. Bedalil apa? Naum shaim ibadah tuh. Guringnya orang yang berpuasa ibadah. Wah, ini pintar banget orangnya nih. Pintar banget memaham sih dia. Menggunakan waktu. Nah, ini emang kalau berguru ya salah paham jadinya. Iya. Padahal maksud guring orang berpuasa itu ibadah nilainya, bukan guring yang disengaja guring-guringnya. Memang dianya pusing kepala adanya, udah baca Quran, zikir, tasbih, begawi, ini jina kos istirahat nah pusing kepala adanya nah. Uyuh kena buka puasa. Jadi guring, nah istirahatin ketika itu. Bukan yang sengaja enggak ibadah. Nah, ini kok putam. Makruh puasanya jadinya. Malah kualitas puasanya berkurang pahalanya. Adanya ibadah sempurna puasanya. Nah, ini pemahamannya. Iya, itu. Kurangi guring. Bukan kada guring, guru sekumpul mau kada guring gilaan kena. Ya malam kada guring, siang kada guring. Kenapa? Ya guru kayak itu. Kurangi guring. Maksudnya guring jangan sampai melebihi dari guring yang normal. Kita biasa guring 5 jam ya 5 jam, jangan 6 jam. Tambahi. Kalau bisa dikurangi dari 6 jam sedikit, 4 jam setengah. Nah, yang biasa 8 jam dikurangi 7 jam. Nah, tapi alhamdulillah pintu Ramadan nih, orang guring ditolong Allah juga puasa. Biasa orang guring 5 jam, iya 6 jam, 7 jam, drop otak kita nih. Uyuh, tapi Ramadan dikawal. Subhanallah. Ya, memang Ramadan ini Allah yang mewajibkan, Allah juga yang membantu hambanya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala luar biasa membantunya. Nah, kemudian yang keempat adalah mengurangi ngalih mana sedikit. Iya. Dan ini adalah sir puasa. Mengurangi makan dan minum. Wah, iya. Apalagi yang banyak makan pas datang buka puasa. Kenapa tuh? Balas dendam sih dia. Nah, ini nih. Di Ramadan aja katakannya mengendalikan mengurangi makan. Apalagi di bulan Ramadan ada yang lebih parah. Biasanya di bulan Ramadan 2 piring, pas Ramadan 3 piring. Nah, ini banget ini ngalih. Kalau lulus pesantrennya. Kalau lulus pesantren sudah. Orang mengurangi timbangan awak belamak sidin. Wah, cakajinya tiap tahun Ramadan belamak aku di sini. Ulama itu
Ya Rasulullah, dalam hadis, jikalau umatku mengetahui apa yang Allah berikan anugerah besar dalam Ramadan ini, niscaya mereka akan beringinan seluruh tahunnya itu Ramadan. Mereka ingin ibadah, kita ada biar banyak makannya bisa awak belemak nih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya ulama itu sebelum Ramadan mempersiapkan ibadah. Kalau ulama, kita orang awam, umanya abahnya, kita musyawarah apa umanya abahnya ini makanan apa juga yang nyaman, kita belum puasa nih, kita menukar hari ini sehari Ramadan bukanya apa, es cindol, es jeruk, es teler misalkan ya. Kedua apa, 2 hari kita makan apa, banyak masih dia lah kena rujak, nah kena la ilaha illallah. Di ulamanya apa kisahnya nih ya, orang awam puasanya menyiapkan makanan sebelum Ramadan. Tapi orang soleh ibadah apa yang disiapkan? Coba pilih. Kisah ada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu. Ini Habib ulama besar, wali besar. Sidin ketika diberikan jam tangan, ini jam tangan gantian biar pian menanti waktu pian. Kita bisa waktu. Biasanya memang ada jam tuh lihat kada. Jam anu sedang aja dah. Mun kada ada jam, iya kada melampu jadinya. Nah, ini Habib sewaktu-waktu dibari ketemuan orang yang memberi jam tadi, dilihat orang yang memberi jam ini, bahasa kitanya kan memakai barian kita, himung kada kita. Oh, tapi barianku dipakai, alhamdulillah, hanya manfaat juga. Kini aku bari pulang sidin tahun akan datang misalkan. Nah, dipakai baju yang bari jadinya, enak bari lagi. Pas kada dipakai, ya. Hamber lewat aja yang lain aja deh bari ini orang melihat jam kada dipakai lagi pas si jamnya ada jamnya pas saya jadi beb iya Habib pian kenapa kada bawa jam, oh jamnya di rumah di sini tertinggal, kenapa pian kada bawa jam, nyaman pian mengingatkan waktu belajar, waktu beribadah. Jisidin, mohon maaf Jisidin, aku kada kaubar meniti jam. Kenapa Bib? Karena setiap hari gawian ibadah. Kada kau aku meniti jam, karena gawianku kada jam ini berzikir, jam ini baca Quran, jam ini baca tasbih, jam ini mengajar, jam ini istirahat, jam ini kena qiyamul lail, jam ini berjamaah, jam ini udah teratur jam orang sudah 24 jam khusus ibadah. Jadi jam ini kan ada pakai, kita juhur kan sudah. Nah kita perlu karena ibadah kita banyak kosong. Jadi jam itu hakikatnya bagi yang koler beribadah harus melihat jam. Oh parak juhur udah siap-siap mandi. Sudah terlatih, kadang melihat jam lagi ya. Udah terlatih. Waktu ini gawian, waktu ini. Nah ini Habib Allah bin Sunnah Tahir. Ketika mau masuk Ramadan, apa yang Sidin gawi? Mengumpulkan anak sini, aulad ta'al sini, berataan kumpul ijlis, kumpul duduk apa nih berhubung Ramadan hendak tiba nak abah ingin membagi ibadah wanika kam terbanyak harta bisi banyak ibadah sedekah Ramadan ikam ibadah sunahnya kurang, banyak yang sunah kena tahajud. Kamu banyak abah lihat nih kurang baca Quran, banyak baca Quran di Ramadan. Anak sudah dibagi nih, kita bagi makanan tadi lah, maksudnya ibadah dibagi. Pas terakhir habis, ya anaknya bah pian bang, pembagian pian, menangis abahnya. Ya, bahkan menangis, entah apa ya, menyakit hati pian bah. Kada pian kada ibadah bah, mungkin bahasa kitanya kan ditambah-tambahan ulun aja bang. Artinya mau pian uyuh kan tuha wajar jaga ibadah lagi. Bukan masalah itu nak. Ibadah abah 24 jam ini non-stop sudah. Kecuali ada yang menjual jam lebih lagi. Adalah jam 20, 30 jam adalah. 24 jam ya. Jadi abah kada ngomong menambahi lagi 20 jam. Oh, sudah ibadah abah. Di Ramadan, di luar Ramadan sama dengan Ramadan. Mau menikah kada kawan ada dibagi karena banyak kosong. Nah, itu kita nih.
Mungkin kita kadang mengatur, makanya ulama sebelum Ramadan itu mengatur hati mereka. Mungkin kita kadang mengatur pakaian, dulu mengatur makanan. Ulama sebelum Ramadan diatur hati mereka. Ya Allah, Ramadan akan tiba. Ya, ulu nak beribadah ini ya Allah. Tolong ya Allah. Nak beribadah ke ini. Ini nih. Niatkan banyak kebaikan. Itu ulama-ulama kita. Mungkin kita jarang kayak itu. Pikir biasa aja. Kan aja bulan puasa. Minta pertolongan aja belum. Bebas nak ditolongi. Nah, ini penting. Ya, pelajaran. Ulun menyampaikan semalam karena Habib datang. Kita hargai Habib. Ya ada semangat. Habib datang. Udah empatnya Habib datang kan sini. Kayak bersidit dah. Dengarkan. Nah, ini. Isyraq jam 7 kurang 15 menit. Kenapa? Karena ada waktu syuruk, ada waktu isyraq. Syuruk itu timbul matahari. Isyraq itu dari timbul matahari kita ukur seakan satu tombak. Tombak itu tambahannya sekitar 15 menit. Nah, gini caranya biar menghitung isyraq adalah sembahyang isyraq sampai kalau dari azan subuh kita hitung jumlahnya 1,5 jam. 1,5 jam. Nih, subuh jam berapa? Jam 5 lewat 15 menit. Kita tambah 1,5 jam berarti jam 6. Nah, itu kena kalau azan subuhnya jam 6, jam 5 berarti isyraqnya jam setengah 7. Nah, ini kita ingat kalau ada siapapun. Iya, misalkan di masjid dilanggar manakah ada pengajian, lalu sudah disini waktu isyraq kita lihatin kurang 15 menit. Iya, jam setengah 7 suruh isyraq oleh sidin. Kita tahu udah belajar hanya suruk ini. Belum isyraq lagi, belum sampai haram sembahyangnya isyraq. Tapi kalau niat kodok boleh. Nah, ini tekniknya biar kalian takwa. Kalau kita tahu kena Presiden burikan ya. Kada nyaman kalau awan yang kada bisa ilmu di mananya cocok. Kada tahu yang bisa ilmu kada tahu. Urusan sidin isyraq dulu itu urusan sidin. Penting aku ujinya selamat dulu. Mun aku nama di sini terpintar sidin loh. Sidin aja mana nasihati aku. Masa aku mana nasihati sidin, masa ada kada tahu. Mungkin kurang kalau sidin dah, kurang teliti benar masalah ini perhatian. Nah, ini di mana-mana banyak kisah anak ulun pusat ya. Itu tuh belain aja, udah sama aja. Ya juga mungkin fatwa ilmu mazhab yang lain kalau juga. Itu ya sangat baik aja mungkin. Cuma kalau kita lebih amannya juga kita sembahyang qodho aja. Tetap 4 sembahyang isyraq cuma kita qodho subuh. Kalau qodho subuh itu kapan aja boleh. Nah, ini caranya lah teknik jadi tanpa menyalahkan. Nah, ini penting. Di mana-mana kasus banyak ini udah. Kadang manusia itu belalai pendapat pada sama satu guru juga, satu pesantren juga. Ya, cuma mungkin ya itulah. Pahamnya itu pasti berbeda. Nah, ini penting. Pokoknya patokannya bila azan subuh. Dari azan subuh itu lebih akan hitungannya 1,5 jam. Nah, itu patokannya kan. Itu patokannya. Nah, kalau kita harus kayak itu waktunya 5 menit tambah lagi daripada 1,5 jam duha masuk. Makanya juga lama terkadang isyraq itu ya sembahyang duha. Nah, itu penting itu mengetahui. Nah, itu. Ini adanya yang takaras ada aja tempat pendapat orang bahari aja. Pendapat orang bahari kurang bujur berapa kita umpati? Pendapatnya yang kita ada umpati orangnya tetap kita hargai. Terkadang di akhir zaman ada beda pendapat, orangnya kada dihargai. Padahal puluhan tahun mengajarinya, gara-gara pendapat sebuting aja belain. Salah paham, bukankah itu caranya? Boleh beda pendapat, tapi orangnya tetap kita hormati, tetap kita saling menyayangi, menyapa. Nah itu. Jadi jangan sampai hati kita ada benci. Wah, berarti sini salah seram. Jangan boleh gitu. Orangnya tetap kita hargai. Wa yarhamur sumpun. Sidin hebatnya berapa puluhan tahun mengajar. Banyak murid-murid sidin yang
mukhalafah yang benci guru sekumpul banyak pada puluhan tahun gara-gara melihat aib sidin, beberapa aib yang secara syariat sidin salah, tapi secara hakikat mungkin sidin dirupakan Allah ketika itu agar agar hati gurunya terjaga, jangan merasa. Terkadang ulama itu menggawi sesuatu yang kada bagus menurut syariat, menjatuhkan diri mereka biar kada jadi Tuhan, maksudnya biar kada ujub, mau merasa bagus saja terus, besar aku alim wali aku pas jadi Tuhan. Kadang ulama itu menggawi sesuatu di melihatan murid ini salah karena secara syariat, cuma mereka gawi untuk menjatuhkan diri mereka, aku orang bungul banyak dosa, artinya salah juga. Wah, ini penting kita sampaikan. Terkadang orang melihat ada kesalahan guru, salah guru ini aja dah. Wah, padahal mengajarinya puluhan tahun, puluhan kitab tamat, kebaikan guru semuanya hilang gara-gara satu kesalahan. Demikian di rumah tangga, kebaikan laki banyak gara-gara satu keburukan laki, rela bini ini menyebati laki bungul. Nauzubillah min dzalik. Demikian kedua, kebaikan bini banyak, ketika bini tersalah bungul bini kau aja. Sini gak ada, mungkin di luar negeri ada satu. Demikian anak dengan kuitannya melahirkan mamanya hampir mati itu, udah gampang nah membawa menian kian tuh nah andak arung seberapa kilo di parut, ayo 9 bulan sampai 9 bulan kuat lah. Ini bibinian kada gampangan mengandung anak pian, kita aja anak kayak saya sebiji anu aja apa nih kelapa bahasa Indonesia lah sekitarnya apa nyiur andok hanya setumat andok kalah kita lagian yang binian 9 bulan kawam, masya Allah, anak wani menyambati kuitannya, wani ya kada taat kuitannya. Ini hati-hati ini. Jadi tanamkan kebaikan kepada anak kita. Nak ikam tahu kada ya lakinya ini mama ikam nih mati-matian melahirkan ikam, jangan ikam wani mama ikam. Demikian mamanya no abahnya, nak ikam jangan wani no abah, abah ini begawi mati-matian ya agar kita makan bisa berumah. Jadi tertanam budi dalam anak kita ini, mamakulah yang nomor 1 di hatiku, abahkulah yang nomor 1 di hatiku. Tidak ada yang lebih sayang di dunia ini kepada kecuali secara dunia lah mama abahku. Ketika masuk kemudian yang lain, ya saja lebih baik mama abahku. Tapi ketika di rumah, saya bungul laki kune jadi tambuk laki kune. Jadi dia anaknya berarti mama abah ini bungul berarti masuk dalam hatinya, hilang kebaikan kuitannya. Ya yang lari dari izin tuh anaknya ya itu tuh. Gara-gara kenapa? Kada bisa menanamkan kebaikan dalam anak-anaknya. Inya kena mudah mendapatkan dalam hatinya itu masuk kebaikan orang lain. Hanya ditraktir sekali bakso, pian nih ya masuk dalam hati ulun ya. Ulun di rumah tuh disariki terus mama abah ulun. Jadi pian nih dia menghibur ulun. Ulun rela bersama pian seumur hidup. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Witan yang melahirkan ke dirinya pandang lagi. Ini iya. Lebih parah daripada orang gila. Orang gila tuh udah sekadar otak, dia otak. Cuma otak dia kan ini. Kada ada yang menyaring biar baik. Lebih parah lagi. Nah ini penting. Makanya Ramadan ini bulan dikabulkan doa kita, bulan untuk perubahan bagi diri kita, keluarga kita. Minta kepada Allah, ya Allah, Pian Maha Kuasa ya Allah. Ramadan seharian 2 orang puasa dikabulkan. Kecuali terutama ketika indal iftar, dakwah mustajabah. Khususan lagi teristimewa bahasa kitanya ketika hendak buka puasa itu doa sangat dikabulkan. Di malam hari dari azan maghrib sampai subuh itu semalam untuk doa dikabulkan. Ulun meminta kepada Pian dan kekuasaan Pian ya Allah.
Ulun tidak memandang diri ulun yang banyak dosa, banyak maksiat ini. Ada ulun pandang kekuasaan pian yang anugerahnya luas, rahmat, keampunannya, kebebasan api neraka, yang pasti masuk neraka, pian pas kalau nya bertobat pasti pian masuk ke surga. Ulun minta kepada pian, pian ubah diri ulun. Diri kita dulu, diri kita mau kita berubah, yang lainnya kalau berubah. Diri kita minta dulu, ubah diri ulun ya Allah. Anak ulun, bini ulun, laki ulun, anak cucu ulun, seluruh keluarga, tetangga, kawan, muslim-muslim, ubah diri kami semua ya Allah, agar menjadi hamba pian, bukan hamba dunia, bukan hamba syahwat, bukan hamba pangkat, bukan hamba yang bukan menjadi hamba pian. Karena kalau Ramadan ini ulun kada meminta, di Ramadan ulun tidak akan bisa meminta ya Allah. Karena Ramadan ini penuh dengan anugerah dikabulkan doa. Nah, kemudian yang terakhir, 3 macam kita amalkan. Nih, tinggal sisa si Ramadan. Siapa yang mengamalkan 3 macam ini, makanya pasti 100% ya ulama mendapatkan rahmat Allah, keampunan Allah, dibebaskan dari api neraka, mendapatkan malam Lailatul Qadar dan mendapatkan seluruh anugerah yang besar di bulan Ramadan. Apa yang 3 macam ini? Pertama, puasa di bulan Ramadan. Tapi puasa ini harus dengan menjaga maksiat. Ya, menjaga maksiat nyaman kah kadakah? Biar mata kita nih seharian jangan nonton TV, nonton HP. Kalau nonton juga nonton yang baik-baik. Ngalih kah? Sulit kah? Sulit kalau lah. Nah, sama aja ngalih sulit. Untung kita kayak itu juga. Allah kada kita istirahat. Kada kali istirahat nonton TV ini biar. Ya, anggaplah kada seharian. Ya 2 jam 3 jam istirahatkan. Nah, gatal juga lah tangan dia lah. Apalagi ting tong ya, WA masuk. Ngalih juga kada kawa. Kada kawa. Gagal. Tapi kenapa berusaha kita. Hanya Rasulullah SAW tuh yang tahu sih apa puasa umatnya tuh ngalih mencapai derajat yang kedua, apalagi yang ketiga. Derajat yang kedua apa? Puasa daripada menahan makan dan minum dan syahwat dan tidak maksiat. Tetap Rasul ingin memasukkan hambanya agar masuk derajat yang kedua, walaupun ada kekurangannya. Apa? Di sini perbanyaklah di bulan Ramadan 4 macam amalan zikir. Apa itu? 2 macam kalau kalian laksanakan pasti itu akan mendatangkan Allah Tuhan kalian ridho. Berarti kalau ridho diterima kada puasanya kurang dari pasti diterima. Nah, yang kedua kalian sangat perlu. Apa itu? Ya. Yang pertama, yang dua, kalian memperbanyak pengakuan diri. Itu syahadat. Dengan untuk mengucapkan pengakuan di hati diyakini. Asyhadu alla ilaha illallah, ya Allah, ulun yakin 100%. Bahwasanya tidak ada yang bisa menolong ulun berpuasa sempurna kecuali Dia. Astagfirullah, dan yakin 100% puasa ulun hanya puasa awam. Tidak bisa mencapai puasa derajat yang kedua salihin. Ampuni ulun ya Allah atas kekurangan ulun. Yang kedua kalau kita amalkan kita akan sangat berapa minta surga dan berlindung dari api neraka. As'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Minta surga dan berlindung daripada api neraka itu. Yang kedua lebih kali 5 menit biar kita duha juga sembahyang. Jadi 2 rakaat cuma pahalanya dapat wajib, dapat isyraq, dapat duha. Nah, ini politik juga. Nah, itu. Ya, nyaman aja, ada yang nyaman gak ya? Nyaman karena apa kita belajaran lain kita belajaran di rumah santai mau di rumah santai isyraq digawi duha digawi itu caranya tekniknya. Nah itu yang kedua qiyam beribadah di malam harinya. Mun kada kau tarawih tadar mun kada kawan sibuk bener jangan meninggalkan isya berjamaah atau subuh berjamaah. Dan riwayat siapa aja yang isya berjamaah istiqamah sebulanan pasti ini telah mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar. Padanya kada tarawih, padanya kada tahajud, sahur aja. Iya, cuma isya berjamaah tadi, datang maghrib, buka puasa, uyuh. Iya, tapi isya berjamaah, isya berjamaah mudik ya? Orang ini ya, orang tarawihan, ya mudik sih dia. Ya, cuma kita baik sangka aja, mungkin uyuh kan, ada gegaringannya kan, ada uyuh.
Kalau isya berjamaah, uring orang leh, tahajud kada, berdoa kada. Jadi siapa yang isya berjamaah seakan menghidupkan beribadah setengah malam suntuk. Cuma jangan diamalkan, kita santai kuncinya mulai malam ini kada tarawih lagi dah. Isya berjamaah berikan kosong masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf lah, kada itulah. Jangan salah paham ya. Makanya ini kada live streaming. Kita nih untuk merekam aja, untuk mengulang pelajaran. Jadi kada boleh streaming. Kalau streaming itu bisa dipotong-potong, ketahuan channel kita tuh ketahuan. Yang kata ketujuh dipotongnya, jadi sesat padahal ada sambungannya lagi. Nah, jadi isya berjamaah, masjid kosong. Ini guru mengadakan ya cukup dengan isya berjamaah, maka dapat Lailatul Qadar. Jadi sekampungan Ramadan kada tarawihan, kada qiyamul lail lagi masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, makanya cuma fitnah nih yang kawan terkenal tuh. Baik yang udah terkenal aja santai duduk di rumah kau guring terkenal sedikit tamu, sedikit undangan. Stres. Menghadap manusia, menghadap Tuhan kurang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah besar terkenal tuh. Stres. Orang terkenal menghadap manusia banyak, budinya kada kuat makrifat, khawatir menghadap manusia ya menghadap manusia. Kuat makrifat, ini menghadap manusia sama dengan menghadapnya menciptakan manusia. Nah, lain kuat hatinya. Dapat duit yang makrifat, terima kasih ya Allah. Dapat duit yang orang makrifat, infak tangannya. Nah itu, masya Allah. Yang terakhir, jaga daripada 4 golongan. Jangan sampai durhaka, jangan sampai mutus silaturahim, jangan sampai ada hati kita benci dengan siapapun di hati. Yang keempat adalah jangan mengakali minum-minuman atau makanan konsumsi yang diharamkan, dilarang Allah. Siapa yang menggawi puasanya tadi kada sempurnanya, perlu asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah bis zuhur baca 5 kali, bis asar baca terutama buka puasa perbanyak ini. Astagfirullah, salukal jannata a'udzubika minan nar atau min sakhatikal nar. Lalunya ibadah di malam harinya minimal tadi yang uyuh banyak isya berjamaah atau subuh berjamaah, pilih antara dua. Lalu jaganya daripada yang 4 golongan yang maksiat tadi, maka orang ini pasti 100% akan mendapatkan anugerah Allah yang besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, keluarga kita, tetangga kita, kawan muslim-muslimat, seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang hidup dan semuanya dapat rahmat Allah, keampunan Allah, bebas abaraka. Demikian yang telah meninggal dunia, semuanya dapat rahmat, dapat keampunan dan dibebaskan seluruh umat Rasulullah dari api neraka. Yang kafir dan dapat hidayah, yang maksiat dan dapat hidayah. Semuanya biar masuk surganya Allah Subhanahu berkat dan suci Ramadan dan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadina wa hadratin Nabi al-Fatihah. Salatul lajina sayyidil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Shalli wa sallim barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya rabbi bil mustafa wal maqasidana ighfir lana كرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Tampun minta ridha dan doanya. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, la quwwata illa billah.